Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan mengupas tentang keris sebagai senjata. Jadi, apakah benar keris itu sangat beracun dan sangat berbahaya jika disentuh bilahnya? Jadi memang ada keris yang sangat beracun. Dan kenapa bisa sangat beracun? Nanti saya beritahu rahasianya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Apakah keris itu beracun apa tidak? Tentu kita harus tahu bahwa keris itu memang ditujukan sebagai senjata apa tidak. Itu yang pertama. Karena nanti keris beracun hubungannya dengan senjata. Kalau tidak dipakai senjata, buat apa dibuat menjadi beracun gitu loh. Kan logikanya seperti itu. Nah, sekarang akan saya bahas. Jadi apakah benar memang keris itu memiliki fungsi sebagai senjata selain sebagai piandel, sebagai pusaka, sebagai penanda status, sebagai simbol kebesaran? Apakah keris itu juga sebagai senjata? Ada beberapa teman mungkin yang nggak percaya istilahnya keris sebagai senjata gitu. Ya kalau dia lihatnya yang keris tanpa seloro atau keris yang full kinata emas kamaroga, ya keris-keris itu memang tidak difungsikan sebagai senjata ya. Jadi memang fungsi utama sebagai piandel dan penanda status, apalagi yang ada kinata emasnya yang hampir full itu, ya 2/3 lebih atau kamaroga itu terlalu sayang sebagai senjata. Tapi hampir sebagian besar keris hanya itu dipakai selain sebagai piandel, itu memiliki fungsi sebagai senjata. Itu tentu kalau lihat, karena hampir semua keris itu memiliki selorok baja. Jadi baja yang ditaruh di bagian tengah itu, yang diapit saton atau besi dan pamor. Tengahnya itu baja. Baja itu bagian tajam. Jadi diberi selorok itu memang karena memang salah satu fungsinya nanti itu dipakai sebagai senjata. Nah, untuk lebih membuka pemahaman teman-teman, apakah benar keris sebagai senjata ya? Kita harus tahu sejarah ya, sejarah pertama keris. Teman-teman bisa lihat di era-era awal di candi-candi. Jadi ada tokoh di situ bawa keris untuk bertarung ya. Itu juga mengindikasikan bahwa keris memang sebagai senjata. Terus di awal berdirinya Singosari, kalau teman tahu cerita dari para raton. Jadi Ken Arok dalam mencapai tujuannya nanti menjadi Raja Singosari, di awal ketika dia masih prajurit, dia itu memesan bahwa keris ke Empu Gandring. Kira-kira buat apa itu? Nanti Adipati Tunggul Ametung juga terbunuh oleh keris itu. Termasuk Ken Arok sendiri, anaknya Ken Arok, anaknya Tunggul Ametung yang Anusapati itu. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa keris itu memang sebagai senjata karena memang dipakai untuk membunuh. Cerita yang lain, teman-teman mungkin sudah kenal ya, keris setan kober milik Aryo Penangsang. Jadi dalam pertarungan dengan Danang Sutawijoyo, yaitu ketika di awal Aryo Penangsang memang terkena tombak Kyai Peleret sampai ususnya terburai, tapi dia masih hidup dan ususnya disampaikan di warongkonya warongko kerisnya itu. Dan ketika Aryo Penangsang berhasil mendesak Danang Sutawijoyo dan mau menghabisi Danang Sutawijoyo, menghabisinya dia pakai keris loh ya. Makanya dia menarik kerisnya, keris Kyai Setan Kober itu. Tapi dia lupa di atas warongkonya ada ususnya yang ditaruh di situ, sehingga waktu menarik keris Setan Kober tersebut ususnya terpotong dan dia akhirnya gugur dalam pertempuran itu. Jadi di situ terlihat bahwa keris memang sebagai senjata. Kalau di cerita Aryo Penangsang itu sebagai senjata pamungkas ya, untuk penghabisan. Keris untuk pertarungan pun yang terkenal adalah kalau teman-teman dengar cerita dan tentang pertarungan Hang Tuah Laksamana dari Malaka melawan pendekar Majapahit yang bernama Taming Sari. Itu juga pertarungan keris ya. Dan akhirnya dimenangkan oleh Hang Tuah. Jadi sehingga Hang Tuah memperoleh hadiah keris milik Taming Sari itu, dan sampai saat ini
keris hadiah dari pertarungan itu disebut sebagai keris Taming Sari. Jadi dari cerita itu kita tahu bahwa keris itu memang dipakai sebagai senjata. Dari catatan penjelajah luar negeri Eropa pun, dari Portugis, yaitu Alfonso de Albuquerque, waktu dia menyerang Malaka, dia itu membuat laporan bahwa banyak prajuritnya yang tewas terkena panah beracun dan senjata beracun milik orang Malaka, yaitu senjata yang berupa keris. Jadi di situ memang menunjukkan bahwa keris itu memang juga dipakai sebagai senjata, gitu loh. Walaupun itu di era sekarang memang sudah bergeser ya, sudah jarang keris dipakai sebagai senjata karena sudah modern. Nah, kalau zaman dulu memang keris juga memiliki fungsi sebagai senjata selain sebagai piandel atau pusaka, sebagai simbol kebesaran. Nah, itu ya, jadi teman-teman tahu, jadi keris memang sebagai senjata. Nah, dalam Islam melengkapi fungsi keris sebagai senjata, itu kadang-kadang keris itu diberi racun. Kalau dalam istilah Jawa, teman-teman mungkin yang lama di bidang perkerisan tahu istilah mencacap keris. Mencacap keris itu jadi mencelupkan bilah keris ke dalam larutan racun. Itu bisa dicelup seluruhnya, bisa juga dicelup sebagian, mungkin sepertiga ujungnya. Sama kayak contoh keris ini cuma saya dulu curiga, jadi ini bilahnya yang bagian bawah ini sangat halus, tapi mulai di sini ke atas itu sangat beda. Itu sudah dibersihkan, diwarangi itu, jadi kelihatan ini sedikit lebih rusak. Jadi kemungkinan kalau dulu ada yang bilang mungkin kena darah atau apa, tapi kalau saya mungkin ini kena racun ya, pernah dicacap. Mencacap keris itu pakai larutan sangat beracun. Saya tidak menunjukkan tutorialnya ya, nanti kalau ditiru bahaya gitu, tapi tak tunjukkan cara garis besar aja. Jadi bahan-bahan untuk mencacap keris itu apa saja. Jadi ini warisan nenek moyang, warisan bapak kita ya. Tapi sekarang jangan dipakai karena itu merusak bilah keris. Sekali lagi, mencacap keris itu adalah tradisi yang tidak disarankan dalam merawat keris, karena itu akan merusak bilah keris, akan cepat rusak karena racunnya sangat keras. Dari mana saja sebenarnya bahannya? Jadi racun yang akan mematikan itu di Jawa. Jadi kenapa bilah keris sangat beracun? Jadi larutan dipakai untuk mencacap keris itu dari perasan air batang pisang. Kenapa batang pisang? Itu nggak saya jelaskan ya, nanti panjang gitu. Kenapa kok nggak pakai air biasa aja gitu? Kenapa harus air perasan batang pisang yang disaring, yang jernih itu? Jadi itu nanti, itu bagian pertama. Jadi air perasan batang pisang, terus diberi bisa ular. Cara mengambil bisa ular, saya rasa teman-teman sudah tahu ya, di TV banyak ditunjukkan cara mengambil bisa ular. Itu kalau di Jawa, bisa ular itu juga bertingkat. Ada yang agak mematikan, ada yang mematikan, ada yang sangat mematikan. Saya tidak akan tunjukkan jenis ular apa, tapi mungkin teman-teman sudah tahu ya jenis ular apa yang paling mematikan. Jadi kalau pakai bisa ular yang itu akan semakin mematikan. Itu baru 2 bahan. Nanti ada 1 bahan tambahan lagi yang membuat racun ini lebih ganas, yaitu bangkai kala jengking. Bangkai kala jengking. Jadi beberapa kala jengking masukkan situ, bangkai di situ dicem istilahnya. Jadi beberapa hari nanti itu akan jadi larutan yang sangat beracun. Jadi kalau bilah keris direndam semalam di situ, itu memang nggak boleh disentuh bilahnya. Kalau kena warangan aja itu nggak apa-apa, karena warangan itu adalah melapisi besi ya, melapisi permukaan besi, sehingga itu lapisan warna hitam itu yang besinya. Kalau yang pamornya tetap kayak gini, kayak cepet-cepet gini ya. Yang hitam itu adalah yang besinya bereaksi dengan warangan, untuk lapisan yang lebih tahan karat, gitu. Warangan, dan itu pun setelah diwarangi dibersihkan. Jadi ini dipegang gini nggak apa-apa, tapi jangan sampai ke kiris ya. Ini tuh wajib banget, ini beneran tajam. Ini hampir tinggal seloroknya aja ya. Selorok dan pamor, besinya bisa dibilang sudah hampir nggak ada. Ini sudah sangat tipis karena dicuci mungkin ratusan tahun. Ini dari era Majapahit, tapi bagian pucuknya yang terlihat paling parah karena ini kemungkinan dulu pernah dicacap.
Jadi ada yang pernah mencacap keris ini ke larutan racun. Jadi seperti itu. Bahkan sampai saat ini mungkin masih ada ya yang main tradisi itu. Tapi itu tidak disarankan karena itu merusak bila keris. Tapi keris akan menjadi sangat beracun. Kegores gini ya gak usah dibayangkan. Nah mungkin itu aja dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.